10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siang semuanya. Selamat Selamat siang, Bu. siang. Apa kabar? Baik, Kabar Bu. baik, Ibu. Semoga kabar Bu untuk Ayu juga baik ya. Ya, baik Bu, sehat juga saya. Untuk tahap awal ini saya akan memberikan pertanyaan ya kepada coach. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan? Oh ya, saya sebagai coach ingin meningkatkan kompetensi sebagai pendengar yang baik dari permasalahan-permasalahan yang nanti akan disampaikan oleh Kuci. Baik, yang kedua, kompetensi mana yang secara fokus akan diobservasi, Bu? Kompetensi yang secara fokus akan diobservasi nanti berkaitan dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kuci. Oke, indikator pengembangan yang ingin dicapai apa, Bu? Indikator pengembangan yang ingin dicapai itu berkaitan dengan tercapainya solusi yang ditemukan oleh Kuci dari permasalahan yang dihadapi. Oke, siap ya. Selanjutnya silahkan coach dan Kuci melaksanakan coaching. Saya persilahkan. Terima kasih. Ya, selamat siang Pak Rahmat, permisi. Siang juga, Bu. Pak Rahmat kemarin nelpon saya ya, mohon maaf waktu itu pas nggak kepegang handphonenya, tapi alhamdulillah saya bisa memenuhi undangan Bapak untuk pertemuan hari ini. Kira-kira ada apa nih Bapak ingin ketemu dengan saya? Saya ingin mengobrol sebentar, Bu, tentang permasalahan yang saya miliki ya, Bu ya. Oh, baik. Jadi Bapak ingin menyampaikan tentang masalah-masalah yang Bapak hadapi ya? Iya, Bu, betul, Bu. Oke, saya senang sekali Pak karena saya tentu akan mendapatkan pembelajaran dari masalah yang nantinya Bapak sampaikan kepada saya. Kalau begitu, kira-kira setelah diskusi ini apa yang diharapkan oleh Bapak? Yang saya harapkan itu bisa meningkatkan semangat siswa dan semua siswa saya itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Bu. Oh, begitu. Memangnya permasalahan apa yang terjadi di kelas, Pak? Jadi permasalahannya begini, Bu ya. Jadi akhir-akhir ini di kelas saya kan memegang kelas 7 tuh. Semakin banyak tuh murid laki-laki yang malas mengerjakan tugas, Bu. Jadi banyak anak laki-laki yang tidak mengerjakan tugas begitu ya. Mungkin kenapa tuh Pak ya? Iya, Bu. Banyak keluhan ya dari segi anak-anaknya, Bu. Mereka katanya malas. Kemudian mereka tuh karena sering begadang, Bu ya. Terus masalah selanjutnya mereka tuh sering bermain HP, Bu, hingga larut malam, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Emang betul sih karena memang masalah-masalah yang terjadi saat ini tuh sering Iya berkaitan dengan anak-anak yang main HP sampai nggak inget waktu begitu Pak ya. Iya, Bu. Nah menurut Bapak nih, tadi kan kata Bapak banyak siswa laki-laki yang tidak mengerjakan tugas gitu. Iya, Bu. Iya, apa mereka itu kenapa ya? Ya, termasuk jenuh juga sih, Bu ya. Mungkin termasuk jenuh juga di kelasnya. Oh, jadi termasuk jenuh juga mereka itu, Pak ya. Nah, kira-kira apa nih yang selama ini Pak Rahmat lakukan saat mengajar di kelas?
Ya, seperti biasa sih, Bu. Pada saat pembelajaran di kelas, saya menjelaskan materi, kemudian setelah itu memberikan tugas kepada siswa, Bu. Hmm, seperti itu Pak ya. Jadi kegiatannya menjelaskan materi, kemudian memberikan tugas. Lalu hasilnya gimana Pak setelah Bapak memberikan materi dan memberikan tugas tadi? Hasil dari anaknya seperti apa? Ya, saat-saat awal tahun pembelajaran sih semuanya mengikuti dengan baik ya, Bu ya. Tapi kok makin ke sini itu semakin menurun gitu, Bu. Jadi semangatnya berkurang Pak ya. Semangat untuk mengikuti pelajarannya itu berkurang. Mungkin anak-anak jenuh kali Pak ya? Iya, Bu. Anak-anak tuh merasa jenuh, kemudian ya dari sisi kemalasannya juga ada, Bu, gitu. Hmm, jadi kalau boleh saya simpulkan nih permasalahan yang dihadapi Pak Rahmat tuh. Yang pertama anak-anak banyak yang tidak mengerjakan tugas, kemudian kelihatan malas-malasan begitu ya. Dan terutama yang laki-laki itu sering begadang, tidur larut malam, dan kemudian siswanya itu kelihatan jenuh ketika berada di kelas. Begitu ya Iya, Pak? betul sekali, Bu Ani. Betul sekali, seperti itu. Nah, sekarang Pak Rahmat kan sudah tahu gitu ya bahwa masalah anak itu tadi anak kelihatan jenuh dan ternyata mereka memang sering main handphone sampai larut malam gitu. Lalu upaya apa yang sudah Bapak lakukan nih? Ya, kalau upaya saya yang sudah saya lakukan sih sering mengingatkan di kelas, Bu ya, kepada anak-anak supaya tetap mengerjakan tugas. Tapi ya tetap saja, Bu, tidak semuanya mengerjakan. Hmm, jadi hasilnya masih tetap belum maksimal begitu Pak ya, meskipun sudah diingatkan berkali-kali. Iya, Bu, betul, Bu. Mungkin Pak Rahmat selama ini hanya mengingatkan saja gitu ya Pak ya. Kira-kira apa nih yang bisa Bapak lakukan selanjutnya selain mengingatkan? Mungkin ke depan dalam memberikan materi saya perlu menambahkan konten ya, Bu ya. Mungkin harus mencoba untuk membuat materi berupa video gitu, atau membuat konten-konten yang variatif atau yang kreatif. Karena kalau hanya dari penjelasan saya, itu siswa itu jadi jenuh, Bu. Tapi kalau dengan video, setidaknya mungkin anak itu bisa melihat, Bu ya. Kemudian memahami apa yang saya berikan, atau yang dijelaskan dalam video tersebut, Bu. Nah, luar biasa, Bapak berarti sudah menemukan ide baru begitu Pak ya? Sudah menemukan ide baru yang sangat bagus dan itu merupakan langkah yang bagus. Mungkin kalau hanya dengan penjelasan selama ini ya tadi kurang maksimal gitu. Tapi ketika sudah ditambahkan dengan video, mudah-mudahan anak-anak akan lebih semangat, akan lebih aktif juga gitu ya. Tapi selain itu mungkin ada ada tambahan lain selain menambahkan konten yang kreatif, kemudian memotivasi siswa gitu. Mungkin ada yang lain selain itu, Pak? Oh iya, Bu. Mungkin saya bisa menambahkan atau menambah motivasi anak belajar ya di rumah ya. Yang pasti namanya belajar di rumah ya pasti harus ada dorongan dari orang tuanya, Bu. Betul-betul. Jadi harus ada kerjasama dengan orang tua begitu Pak ya. Jadi apa nih Pak rencana ke depannya berkaitan dengan orang tua tadi itu? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru BK, kemudian dengan wali kelasnya, Bu, untuk pemanggilan orang tua ke sekolah ya mungkin, Bu ya. Wah, itu langkah-langkah yang strategis sekali ya. Karena kita tidak hanya memotivasi anak, tapi betul-betul melibatkan orang tua sehingga kita berharap orang tua bisa memantau lebih fokus kepada anak-anaknya sehingga mudah-mudahan anak-anak tidak lagi tidur larut malam. Ya, nanti ketika manggil orang tua jangan lupa Pak ya protokol kesehatan tuh tetap dipentingkan karena bagaimanapun juga katanya COVID masih ada. Soalnya kita kan ngumpul dengan orang asing gitu Pak ya yang jarang bertemu. Oh iya, Bu Ani, betul. Terima kasih, Bu Ani ya, sudah mau berdiskusi dengan saya. Ya, sama-sama Pak. Jadi kapan nih kira-kira Pak Rahmat akan melaksanakan program tersebut?
Insya Allah Bu Ani, saya akan coba melaksanakan jadwal tersebut mulai besok ya. Dimulai dari berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian guru BK, dan menyusun jadwal pemanggilan orang tuanya, Bu. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak ada halangan ya Pak ya. Nah setelah kita melakukan diskusi dari tadi ini ya, kira-kira komitmen apa yang Pak Rahmat akan lakukan ke depannya? Komitmen yang saya akan lakukan ke depannya, Bu, diantaranya saya akan coba berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik ya. Mungkin saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran. Selain itu akan memperbanyak materi-materi dalam bentuk video-video yang kreatif, kemudian yang variatif yang akan coba kita tayangkan ke anak-anak, Bu. Pokoknya bagaimana caranya supaya anak-anak itu nggak jenuh untuk belajar di kelas. Nah, selain itu, saya juga akan bekerja sama dengan guru BK, kemudian wali kelas, akan melaksanakan pemanggilan kepada orang tua untuk berdiskusi dalam memotivasi belajar anaknya di rumah, Bu. Wah, keren sekali. Semoga semua yang sudah diprogramkan oleh Bapak dapat berjalan dengan baik ya, Pak ya. Dan semoga niatan Bapak untuk bisa menyemangati anak atau anak-anak mau melaksanakan tugas mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, terima kasih Bu Ani. Terima kasih ya sudah mau berdiskusi dengan saya Bu Ani hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Rahmat dan Bu Ani yang sudah menjadi pasangan coach dan coaching. Nah, pada pasca observasi pertanyaan untuk coach ya, saya akan menanyakan kembali Bu Ani, apa indikator keberhasilan coaching kali ini, Bu? Ya, indikator keberhasilan kucing kali ini adalah Kuci berhasil untuk membuat sebuah rencana, yaitu tadi rencananya akan melakukan pembelajaran yang berisi konten yang variatif. Kemudian Kuci juga tadi merencanakan akan bekerja sama dengan orang tua, dengan wali kelas, dengan BP dan pihak-pihak yang terkait. Oke, yang kedua kompetisi apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut selain menjadi pendengar yang baik? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan di kedepannya, saya ingin memiliki kemampuan atau keterampilan yang lebih dalam menyusun pertanyaan yang menantang dan berbobot. Itu Bu Ayu. Terima kasih. Oke, sudah bagus ya Bu Ani. Dan Pak Rahmat, terima kasih untuk sesi kucing kita siang hari ini. Selamat siang Sama-sama, semua. Bu. Selamat siang, Bu. Iya, makasih kembali. Terima kasih. Ya. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Pak Rahmat. Apa kabar Bu Ayu hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Ya, kalau Bu Ani bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Mudah-mudahan Pak Rahmat juga kabar baik ya. Ya, insya Allah Bu, baik Bu. Oke, Ibu Ani dan Ibu Ayu, saya bertindak sebagai host dan observer akan segera melakukan praobservasi terhadap Bu Ayu yang akan bertindak sebagai coach dan Bu Ani yang berperan sebagai coachee. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan ingin saya sampaikan kepada Bu Ayu sebagai coach ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan oleh Bu Ayu sebagai coach? Saya akan menjadi pendengar yang baik dari permasalahan yang akan disampaikan oleh Kuci, Pak. Oke, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
kompetensi mana yang secara fokus akan diobservasi oleh Bu Ayu? Rencana aksi dari Coach, Pak. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir Bu ya. Indikator pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ayu sebagai coach itu seperti apa? Ketercapaian dari solusi dari permasalahan Kuci, Pak. Baik, terima kasih Bu Ayu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Selanjutnya, silahkan coach dan coachee untuk melaksanakan coaching ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu Ani. Siap, Bu. Iya, selamat siang, Bu Ani. Siang, Bu Ayu. Mau bicarakan tentang apa nih, Bu? Iya nih, Bu. Saya sedang galau mengenai pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Bu Ayu. Apa yang ingin dicapai terkait dengan masalah yang sedang Ibu hadapi, Bu? Ya, saya ingin pembelajaran di kelas saya itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Apa Ibu bisa mendeskripsikan tentang pembelajaran yang menyenangkan menurut Ibu itu seperti apa, Bu Ani? Ya, pembelajaran yang menyenangkan menurut saya pembelajaran di mana anak mau mengikuti pembelajaran dengan semangat, dengan aktif, dan dengan disertai rasa senang begitu. Nah, jika kita nih sekarang pakai skala ya, Bu ya. Kira-kira kalau skala dari 1 sampai 10, Bu Ani berada pada skala berapa? Kalau menurut saya skalanya 70, Bu. 70 skalanya. Oh, berarti skala 1 sampai 100 ya, Bu ya. Di skala berarti Bu Ani berada di skala 70. Apakah selama ini Bu Iya, Ani sudah pernah melakukan inovasi yang menurut Bu Ani berhasil begitu? pernah sih, Kira-kira Bu. kenapa berhasil? Ya, saya pernah melakukan inovasi misalnya dengan membuat keyakinan kelas atau keyakinan belajar begitu ya. Kemudian membuat ice breaking, kemudian metode pembelajarannya juga menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Pada saat itu saya memilih snowball throwing. Nah, waktu itu menurut saya berhasil, Bu, karena anak-anak itu begitu antusias gitu ya. Nah, mungkin keberhasilan itu karena hal yang tadi saya sebutkan itu merupakan sesuatu yang baru bagi anak-anak, sehingga anak-anak merasa asik dan tertarik dengan apa yang saya sodorkan tadi. Nah, kira-kira apa hal yang bisa dilakukan agar pembelajaran kembali menyenangkan dan membuat anak-anak semangat belajar, Bu Ani? Apa ya? Ya mungkin saya harus membuat ice breaking tapi yang berbeda dengan yang sebelumnya gitu, Bu. Kira-kira ice breaking apa itu, Bu? Misalnya gini, kalau ice breaking selama ini kan mungkin hanya nyanyi begitu ya. Nah, anak kan sudah bosen tuh. Mungkin nanti saya membuat ice breaking yang berbeda, misalnya tepuk 1 begitu. Nanti yang muncul jari 2 gitu. Tepuk 1 muncul jari 2, tepuk 2 yang muncul jari 1, misalnya seperti itu. Biar lucu aja gitu, Bu. Ada lagi mungkin yang lain selain tepuk-tepuk begitu, Bu? Apa lagi ya? Ya mungkin tadi, Bu, kaitannya dengan metode begitu ya, metode yang menyenangkan. Waktu itu saya memilihnya kan snowball throwing. Nah, mungkin nanti saya perlu memilih metode lain begitu yang menarik tapi bukan snowball throwing gitu, Bu. Oke, nah sejauh ini Bu Ani udah dapat pencerahan apa? Ya itu tadi, berarti untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, saya harus menginovasi pembelajaran saya dengan cara merubah
ice breaking yang lama ke yang baru. Termasuk metode pembelajarannya juga saya harus memilih kembali atau mencari kembali metode pembelajaran menyenangkan selain snowball throwing tadi. Oke, nah sekarang Bu, coba apa yang Ibu rencanakan untuk kedepannya nih? Ya, berarti saya harus mencari referensi gitu ya mengenai macam-macam ice breaking, kemudian termasuk macam-macam metode pakem yang mungkin sedang sedang apa ya sedang update gitu ya, yang terupdate gitu nanti di YouTube gitu. Begitu, Bu. Mungkin apa ada rekan kerja Bu Ani yang bisa membantu Bu Ani? Oh iya, saya punya teman ya, namanya Ibu Dewi. Ibu Dewi itu orangnya kreatif ya. Mungkin nanti saya juga akan belajar dengan Bu Dewi mengenai bagaimana sih teknik mengajar yang menyenangkan itu gitu, Bu. Nah, selain bertanya dengan Bu Dewi, nih Bu, ada lagi yang bisa Ibu lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru tersebut? Apa ya? Ya mungkin nanti saya akan bertanya langsung kepada anak-anak begitu ya. Kira-kira pembelajaran yang menyenangkan itu menurut anak-anak itu seperti apa dengan cara anak-anak menyebutkan guru-guru lain selain saya begitu ya yang menurut anak pembelajarannya itu menyenangkan. Jadi dengan bertanya kepada anak-anak langsung, Bu. Wah, keren tuh Bu Ani. Nah, dari apa yang sudah Bu Ani sampaikan, sekarang kondisi Bu Ani menurut Bu Ani sudah berada di skala mana nih kalau skalanya 1 sampai 100? Kira-kira ukuran keberhasilan nanti nih yang Bu Ani ada pada skala berapa nih? Iya, kalau saat ini kan tadi menurut perkiraan saya skalanya 70, tapi dengan saya nanti melakukan inovasi-inovasi, ya barangkali skalanya bisa ke 85 atau 90 gitu, Bu. Wow, mantap ya Bu ya. Semoga Mudah-mudahan, semoga Bu. tercapai ya Bu ya. Nah, kira-kira targetnya nih, Amin. mau kapan Ibu nih mulai melaksanakannya? Ya, kebetulan kan sekarang lagi baru selesai pas tadi, Bu ya. Mungkin target untuk melaksanakan pembelajaran yang tadi dengan inovasi baru itu mungkin awal Januari, Bu. Insya Allah saya mulai lakukan. Oke, mantap tuh Ibu ya, udah merancang nanti akan melaksanakan di bulan Januari ya Bu, di awal pembelajaran yang baru di semester yang baru ya Bu. Nah, bagaimana Bu supaya kita mengetahui progresnya nih? Oke Bu Ayu, nanti setelah saya melaksanakan minggu pertama di bulan Januari, nanti minggu kedua saya bisa menceritakan ke Bu Ayu kembali. Jadi nanti kita bisa melihat progresnya seperti apa. Jadi pekan kedua dari bulan Januari Bu, nanti saya ceritakan ke Bu Ayu hasilnya. Oke, saya tunggu ya Bu ya, kita ketemu lagi nanti di semester 2 ya Bu, di pekan kedua di bulan Januari ya Bu ya. Semoga Ya, insya rencana Bu Allah Ani Ibu Ayu. mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu Amin. Ayu yang sudah bisa mengantarkan saya untuk bisa menemukan ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak saya. Sekali lagi terima kasih Sama-sama ya Bu banyak Ibu Ani. Ayu. Ya, Sama-sama. sama-sama Bu Ani. Ya, selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Selamat Ani. siang. Baik Bu Ayu dan Bu Ani, pada pasca observasi ini saya akan memberi pertanyaan kepada Bu Ayu sebagai coach. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa indikator keberhasilan coaching kali ini, Bu? Keberhasilannya itu Kuci berhasil merencanakan aksi nyatanya Pak dengan melakukan inovasi melalui ice breaking dan metode pakem yang baru agar tujuan membuat pembelajaran menyenangkan itu dapat tercapai.
Oke, Bu. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut selain menjadi pendengar yang baik? Saya berharap saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang dan berbobot. Begitu Pak kira-kira. Baik, Bu. Oke, jawaban yang bagus, Bu ya. Terima kasih ya, Bu Ayu dan Bu Ani dalam sesi coaching kali ini. Tadi coachingnya Sama. sudah mengalir, ya, mengalir dan sudah bagus semuanya. Oke, terima kasih. Terima Sampai kasih. berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siang. Sudah siap Bapak Ibu? Siap, Bu. Ya Bu. Oke. Assalamualaikum Pak Rahmat. Selamat sore Bu Ayu. Selamat sore, Bu kabar? Sore. Ani. Ya, semua kabarnya baik kan? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Bu. Alhamdulillah semuanya baik-baik ya. Mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk belajar bersama. Ya, pada kesempatan kali ini saya Siti Nurmas Ruhani bertindak sebagai host dan observer akan segera melakukan pra-observasi terhadap Pak Rahmat sebagai coach dan Bu Ayu sebagai kuci. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach, dalam hal ini Pak Rahmat. Mohon dijawab Pak Rahmat ya. Baik, Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan oleh Pak Rahmat sebagai coach saat ini? Baik, kompetensi yang akan saya tingkatkan, saya akan menjadi pendengar yang baik dari permasalahan yang akan disampaikan oleh Coach Ibu. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara fokus akan diobservasi pada kesempatan coaching kali ini? Saya akan fokus ke rencana aksi dari Coach Ibu. Oke, rencana aksi yang nanti akan dilakukan oleh coaching. Pertanyaan yang ketiga, indikator pengembangan yang ingin dicapai pada saat ini nih apa nih? Yang ingin dicapai indikatornya yaitu tentang ketercapaian solusi dari permasalahan Coach Ibu. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan ini akan bisa tercapai dalam pelaksanaan coaching kali ini. Dan untuk Amin. selanjutnya saya persilahkan kepada coach dalam hal ini Pak Rahmat dan coach dalam hal ini Ibu Ayu untuk melaksanakan proses coaching. Silakan. Baik Bu. Selamat pagi, Bu Ayu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, baik, sehat Pak. Gimana dengan Pak Rahmat? Saya juga alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih, Bu? Ini Pak Rahmat, saya mau ngobrol tentang tugas saya nih, yang saya merasa kayaknya saya itu double job gitu Pak. Saya merasa terlalu banyak pekerjaan. Jadi saya tuh merasa tidak mampu mengerjakan semuanya dengan baik gitu Pak. Oh, soal tugas-tugas Ibu ya. Oke, kalau begitu kira-kira Ibu nanti di akhir obrolan kita nih mau mendapatkan apa sih dari obrolan kita? Ya, saya sih pinginnya dapat solusi dan pencerahan dari permasalahan ini Pak. Baik, kalau begitu boleh saya tahu tentang apa saja tugas-tugas yang membebani Ibu?
Begini Pak, setelah saya menjadi kepala perpustakaan sekolah, saya merasa kesulitan membagi waktu dengan tugas-tugas mengajar saya sebagai guru mata pelajaran 9 Robel, serta tugas saya sebagai wali kelas 9D. Dan ditambah lagi Pak, saya menjadi sekretaris pada kepanitiaan ujian sekolah di akhir semester besok itu Pak. Karena saya baru pertama menjadi kepala perpustakaan, banyak hal yang harus saya perbaiki dalam mengelola perpustakaan. Saya takut menolak tanggung jawab itu, Pak. Tapi saya juga takut tidak dapat bertanggung jawab pada tugas-tugas saya, Pak. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi, kalau dari cerita Ibu, setelah mendapat tanggung jawab baru, Ibu jadi sangat sibuk sekali ya, dan Ibu takut jika semua pekerjaan itu tidak selesai sesuai harapan ya. Benar, Pak. Saya takut mengecewakan jika tugas-tugas saya tidak selesai pada waktunya. Jadi bagaimana ya Pak solusinya? Nah, kira-kira menurut Bu Ayu, dari tugas-tugas tersebut, mana yang sifatnya deadline atau deadline pekerjaan, kemudian yang paling penting dan harus segera diselesaikan oleh Ibu? Ada sih Pak, tugas menyelesaikan nilai-nilai akhir sekolah, kemudian mendata buku perpustakaan, dan mengurus panitia ujian sekolah, serta ide saya tentang membuat perpustakaan berbasis online, Pak. Wah, keren sekali ya idenya tentang perpustakaan digital ya, Bu ya. Apakah Iya, Ibu Pak. mengelola perpustakaan sendirian? Tidak sih, Pak. Saya dibantu oleh beberapa staf. Apakah Ibu sudah pernah berdiskusi dengan staf perpustakaan mengenai rencana pekerjaan yang akan Ibu lakukan? Belum sih, Pak. Kan saya baru menjadi kepala perpustakaan. Cuman saya ingat sepertinya ada sih salah satu staf yang memiliki kemampuan di bidang IT. Sepertinya dia mengerti mengenai pendataan buku ya, dan pembuatan perpustakaan sekolah berbasis online. Wah, ide bagus tuh, Bu. Mungkin saya harus mengajak mereka berdiskusi ya Pak ya tentang pekerjaan ini. Nah, berarti untuk pekerjaan sebagai kepala perpustakaan kan sudah menemukan solusi yang akan membantu Ibu kan? Sekarang, untuk pekerjaan mana lagi yang sangat membebani Ibu? Tentang kepanitiaan ujian sekolah Pak. Saya kan baru pertama nih Pak jadi panitia di bagian sekretaris. Nah, melihat dari pengalaman teman-teman nih, mereka bilang pekerjaan sekretaris itu banyak sekali Pak. Jadi saya sudah pusing duluan mendengarnya. Memangnya tugas dalam tim kepanitiaan itu tidak dapat dikerjakan secara bersama-sama ya, Bu? Apakah Ibu sudah berkoordinasi dengan ketua dan anggota lainnya? Belum Pak. Soalnya pada waktu rapat yang pertama itu saya nggak hadir karena lagi kurang sehat. Harusnya saya bertanya dulu ya Pak kepada rekan yang lain ya Pak ya, tentang apa yang harus saya kerjakan. Mungkin begitu kali ya Pak ya. Iya sih, jadi apa nih yang kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk pekerjaan sekretaris? Mungkin yang pertama, saya harus bertanya dulu kepada ketua panitia ya Pak ya, tentang apa tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Kemudian saya mencari tahu kepada teman-teman yang sudah pernah jadi sekretaris di kepanitiaan sebelumnya, tentang apa saja yang harus disiapkan. Mungkin ada berkas-berkas dari kepanitiaan ujian sekolah tahun lalu. Mungkin begitu kali ya Pak ya. Nah, bagus sekali rencana Ibu itu. Kira-kira kapan Ibu mulai mengajak diskusi staf dan rekan panitia ujian sekolah? Secepatnya Pak. Mungkin setelah ini akan saya hubungin. Saya akan berkoordinasi dengan para staf saya di perpustakaan dan segera menghubungi teman-teman panitia di kepanitiaan ujian sekolah. Mantap, Bu. Secepatnya ya, Bu ya. Lalu siapa nih yang akan membantu Ibu mengingatkan untuk segera menyelesaikan
rencana Ibu tadi? Saya ada sih Pak, sahabat dekat di sekolah namanya Bu Sintia. Biasanya saya suka minta tolong untuk mengingatkan hal-hal tertentu kepada Bu Sintia. Wah, mantap dong Bu ya. Sudah ada teman dekat yang bisa diajak ngobrol dan membantu Ibu. Betul Pak, saya jadi tercerahkan nih Pak. Artinya dalam permasalahan saya ini, saya seharusnya bisa mengatasi kesulitan saya dengan memilih pekerjaan mana yang lebih penting untuk saya kerjakan lebih dulu ya Pak ya. Dan mengajak diskusi atau kolaborasi dengan staf saya di perpustakaan. Betul sekali Mungkin tuh, Bu. ini bisa membantu mengiringkan pekerjaan saya ya Pak ya. Betul sekali tuh, Bu. Sekarang Ibu sudah tercerahkan ya, Bu ya, dengan solusi yang sudah Bu Ayu paparkan sendiri. Jadi, bagaimana nih nantinya saat bisa melihat proses dari masalah Bu Ayu ini? Saya nanti akan secara kontinu menceritakan ke Bapak kembali. Saya akan menghubungi progres yang sudah saya lakukan dari rencana-rencana tadi, Pak. Dan terima kasih ya Pak atas pencerahannya. Saya jadi tidak bingung lagi nih memilih pekerjaan mana yang seharusnya saya kerjakan lebih dulu. Sama-sama Bu Ayu, semoga Ibu Ayu bisa melaksanakan semua rencana dengan baik ya Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya Ibu ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu, sehat selalu untuk Ibu. Sama-sama Pak, sehat terus. Oke, sudah selesai ya Bapak Ibu. Oke Ya, Bu, iya sudah Bu. selesai proses kucingnya, luar biasa. Pertanyaan mengalir begitu bagus, begitu runtut begitu ya, sehingga bisa mengantarkan Bu Ayu segera menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Luar biasa. Pak, untuk selanjutnya saya ada pertanyaan untuk Pak Rahmat. Siap. Untuk Coach. Ya. Ya. Pertanyaan untuk Pak Rahmat, Bapak, apa indikator keberhasilan kucing yang Bapak capai untuk proses kucing kali ini? Menurut saya, Uci berhasil merencanakan aksi nyata dengan melakukan skala prioritas dalam pekerjaannya dan melakukan kolaborasi dengan rekan kerjanya dalam suatu kegiatan, Bu. Sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Oke, yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh pada kesempatan kucing selanjutnya Pak? Di samping tadi, di samping menjadi pendengar yang baik. Ya, kompetensinya yaitu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang menantang dan berbobot tentunya, Bu. Oke, luar biasa. Saya yakin Pak Rahmat pasti ke depannya akan jauh lebih mahir begitu ya dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan nantang begitu. Amin. Ya, sepertinya cukup untuk kegiatan kucing kali ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan keterampilan yang lebih untuk kita semua. Kita tutup dan dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.